Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM nyalakan energi maju. Selamat sore kaum Perkasa, seluruh pendengar radio Perkasa di Tulungagung dan Kediraya, seluruh santri pondok pesantren Al-Fatahiyah Mirain Ngranti Boyolangu Tulungagung. Syukur alhamdulillah sore hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam program Zona Islami Spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari pondok pesantren Al-Fatahiyah Mirain Ngranti Boyolangu Tulungagung. Marilah kita bersama-sama simak Zona Islami sore hari ini dengan kajian kitab hadis Arba'in Nawawi hadis yang ke-15 bersama dengan Ustadz Qayyum Nafal. Kepada beliau disilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang senantiasa kami hormati semua pendengar radio Perkasa FM dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa mendapat limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terlupa kepada semua santri pondok pesantren Al-Fatahiyah yang pada kesempatan sore hari ini kita dapat beristiqomah belajar ilmu agama, dan semoga apa yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, umumnya bagi masyarakat. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas hadis yang ke-15, yang mana hadis ini diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang mana pada kesempatan ini kita membahas hadis yang ke-15. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan perkataan yang baik. Fal yakul khairan, berkatalah dengan perkataan yang baik, auliyasmut, atau diam, maksudnya tidak usah berbicara. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, dan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu hari kiamat. Hari ini dinamakan hari akhir karena setelah hari ini, hari kiamat tersebut, hari tersebut itu sudah tidak ada hari lagi. Maka fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Jadi dalam hadis ini ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama di situ adalah fal yakul khairan aw liyasmut, berkatalah dengan perkataan yang baik, aw liyasmut, atau diam. Yang kedua, mangkana
yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Itu apa? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tetangga. Dan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Yang ketiga, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama di situ kita akan membahas, akan kita pahami secara bersama. Yang pertama adalah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkatalah dengan perkataan yang baik, aw liyasmut, atau diam. Diam berarti tidak berbicara sama sekali. Dalam hadis yang pertama ini atau pembahasan pertama ini kayak ini ada sesuatu yang mengganjal pada diri kita, yaitu apa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut, maka berkatalah baik atau diam. Apa hubungannya beriman kepada Allah dan hari akhir kok di situ disandingkan dengan ucapan yang baik dan atau diam, tidak berucap sama sekali? Ternyata dalam hal ini kita bisa ketahui bersama. Jadi di antara anggota badan kita itu ada satu yang kelihatannya itu sepele, tapi efeknya kalau kita tidak bisa mengendalikan itu bisa menjadikan kita ini menjadi orang yang celaka. Yaitu apa? Lidah. Lidah ini meskipun tidak bertulang, andai kata dipakai untuk memukul orang itu tidak akan tersakiti. Tapi kalau kita tidak bisa mengontrol lidah kita tidak bisa mengontrol ucapan kita, yang akan terjadi apa? Orang yang terkena ucapan jelek daripada lidah yang kita miliki ini, itu yang terkena bukan hanya fisiknya saja, tapi yang terkena ini adalah hatinya atau mentalnya. Jadi ketika ada orang kok di situ mohon maaf, dia dimarahi orang lain, apakah badannya ini akan terasa sakit? Yang terkena bukan badan, tapi yang terkena adalah hati. Nah, padahal hati itu tempatnya berada di organ yang paling dalam. Inilah hebatnya lidah, tidak menyakiti secara fisik, tapi kalau memang kita salah dalam menggunakan, yang tersakiti itu adalah organ yang bagian dalam, yang mana organ tersebut menjadi pengendali dari segala organ tubuh kita. Apa yang terkena? Hati kita. Kalau ada orang hatinya sudah sakit, dia sakit hati. Apapun, kalau orang ini tidak bisa mengontrol dirinya dengan keimanan, maka yang terjadi apa? Orang tersebut pasti akan melakukan suatu hal atau gerakan atau tindakan yang mana itu tindakan biasanya berupa organ fisik. Nah, ini yang harus kita ketahui, betapa pentingnya, betapa krusialnya lidah kita ini. Makanya di situ mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon au liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkatalah baik atau
diam. Berarti apa? Berarti secara tidak langsung di sini mengisyaratkan apapun yang diucapkan oleh lidah kita itu nanti akan ada pertanggungjawabannya. Akan ada pertanggungjawabannya. Makanya di situ bagi orang yang beriman, maka yang akan keluar dari lidahnya itu adalah perkataan yang baik. Maksudnya ada yang mengatakan maksud daripada perkataan yang baik itu adalah huwa ma fihi sawabun minal qaul. Yaitu apa? Sesuatu yang bisa menghasilkan pahala. Itu yang dimaksud khairon. Nah, jadi apa yang kita ucapkan ini bisa menghasilkan pahala. Kalau memang sesuatu yang kita ucapkan itu tidak bisa menghasilkan pahala, apa yang harus kita lakukan dengan lidah kita supaya kita tidak menjadi orang yang rugi, supaya kita bisa menjaga lidah kita dan kita akhirnya nanti beruntung di hari akhir, maka auliyasmut, berdiam. Jadi diam di sini bukan berarti orang yang memang itu tidak mampu berbicara, mboten. Tapi diam di sini adalah orang yang sebenarnya mampu berbicara, dia kuasa berbicara, tapi andai kata dia berbicara ini yang muncul bukan pahala, justru malah dosa. Maka kalau seperti itu yang terbaik adalah diam. Nah, makanya dalam yang pertama ini kita harus benar-benar memegang apa? Ketika kita beriman kepada Allah, berarti karena apa yang muncul dari diri kita, dari gerakan tubuh kita, dari ucapan kita, ini adalah cerminan dari hati. Berarti kalau yang muncul itu jelek, berarti hati kita masih jelek, harus atau butuh yang namanya pembenahan, butuh siraman, butuh perbaikan. Nah, tapi kalau hati kita sudah baik, maka yang akan muncul dari fisik kita maupun dari ucapan kita itu juga perkara-perkara yang baik. Nah, antara baik dan jelek itu semuanya tentunya ukurannya adalah syariat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bisa dikata kalau hal tersebut itu baik akan menghasilkan pahala, kalau hal itu jelek maka akan menghasilkan dosa. Makanya dengan lidah yang kita miliki ini benar-benar harus kita jaga. Makanya di situ dikatakan waqala sallallahu alaihi wasallam amsik alaika lisanak wa hal yakubun nasu ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Jadi tahanlah lidahmu, jagalah lidahmu. Tidakkah sudah banyak sekali orang yang mana orang tersebut itu merangkak dengan menggunakan wajahnya, dengan menggunakan au ala manakhirihim, atau dengan menggunakan cingurnya, itu semua adalah ulah daripada lidah. Makanya dengan hal ini yang harus kita pegang penuh itu adalah bagaimana kita bisa mengontrol lidah kita, kita bisa mengontrol ucapan kita, kita bisa mengatur apa yang keluar dari ucapan kita. Kalau bisa
Jangan ada sesuatu yang keluar kecuali sesuatu tersebut bernilai pahala. Dan yang membuktikan bahwasanya nanti di yaumil akhir atau sesuatu yang terucap dari lidah kita, dari ucapan kita, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Di situ adalah diantaranya mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Jadi di situ tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan oleh seorang manusia kecuali di dekatnya, di dekat orang tersebut itu sudah ada malaikat raqib dan malaikat atid. Maksudnya apa? Malaikat yang bertugas selama-lamanya ketika kita masih hidup, selama-lamanya apa yang menjadi amalan kita ini ditulis oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Nah, ini yang harus kita pahami, sehingga dengan kita sadar kalau ada malaikat yang menjaga diri kita, tentunya kita akan melakukan sesuatu tersebut itu dengan hati-hati. Katakanlah seperti seorang yang belanja, di mana di tempat pembelanjaan itu ada CCTV, ada kamera pengintai. Maka apa yang kita lakukan? Akan berhati-hati. Berani ndak jenengan mengambil belanjaan di situ dengan tanpa membayar? Tidak akan pernah berani. Kenapa? Karena nantinya ujung-ujungnya akan tertangkap. Maka ketika kita benar-benar iman kepada Allah dan hari akhir, benar-benar harus bisa. Yang pertama adalah menjaga lisan kita. Ini penting banget. Yang intinya menjaga tersebut apa? Berarti kalau ketika kita berucap sesuatu kok di situ bernilai pahala, ya kita harus mengatakan hal tersebut. Kalau yang akan kita ucapkan ini kok kemungkinan bernilai dosa atau tidak ada manfaatnya, ya lebih baik kita diam, sebagaimana saran dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon, maka ucapkanlah kebaikan. Kebaikan di sini segala sesuatu yang bernilai pahala. Auliyasmut, kalau tidak bisa mengucapkan yang baik atau yang bernilai pahala, maka yang lebih baik itu adalah diam. Diam bukan berarti orang yang tidak bisa bicara, mboten, tapi diam di sini adalah orang yang mampu bicara, tapi karena andai kata dia berbicara yang dihasilkan bukan pahala, justru malah sebaliknya. Maka dari itu seperti yang kita didawuhkan hadis Kanjeng Nabi tadi, yaitu amsik alaika lisanak wa hal yakubu annasu ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Itu apa? Tahanlah, jagalah lidahmu, karena banyak sekali, bukankah banyak sekali orang yang merangkak, manusia yang merangkak dengan menggunakan wajah dan cingurnya. Itu semua karena apa? Karena ulah daripada lidah yang tak bertulang. Maka ada pepatah mengatakan fuka asaduka, fuka asaduka, mulutmu adalah harimaumu. Ini diingat-ingat, meskipun lidah ini tak bertulang, mulutmu adalah harimaumu. Maka harus berhati-hati ketika berbicara. Anda kembali menyimak Zona Islami Sore Spesial Ramadan. Sore hari ini kawan dengan kajian kitab Hadis Arba'in Nawawi bersama dengan Ustadz Qayyum Munafal. Sore hari ini marilah kita lanjut bersama-sama Zona Islami Sore Spesial Ramadan bersama dengan Ustadz Qayyum Munafal. Monggo.
setelah kita mempelajari tadi, memahami bersama bahaya daripada lisan, terus bagaimana agar apapun yang kita ucapkan itu bisa bernilai pahala atau tidak mendapat siksa. Di situ di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan wala budda minat ta'ammul qablal kalam hatta yakuna suwaban. Yang intinya apa? Sehingga kita ketika hendak berbicara ini harus berpikir terlebih dahulu apa yang akan kita bicarakan. Karena di situ diperumpamakan fa innal kalama kasahmi, karena pembicaraan atau ucapan kita itu diibaratkan sebagai anak panah. Anak panah itu berarti kalau kita ingin melepaskan, berarti kita harus benar-benar dengan segala kemampuan kita mengarahkan anak panah itu kepada sasaran. Bukan hanya ketika masih agak ngantuk langsung bermain anak panah loh. Ini nanti kalau terkena atau mengenai orang lain bagaimana? Nah, maka karena perumpamaan perkataan kita itu seperti anak panah, fala buddha min takwimihi, maka kita harus meluruskan atau benar-benar mengincar sasaran sesuai, tidak boleh sembarangan. Maka ketika kita berbicara juga seperti itu. Apa yang akan kita bicarakan ini harus kita pikirkan terlebih dahulu. Makanya di situ juga ada sebuah syair yang mana di situ mengatakan atau menjelaskan tentang ketika kita berbicara ini apa saja yang harus kita perhatikan. Jadi apa saja yang harus kita perhatikan? Di situ dikatakan qala qailun syi'ron usika fi nadmil kalam bi khamsah in kunta lil musi asyafiqi mutian. Usika fi nadmil kalam, saya berpesan kepadamu dalam etika atau runtutan berbicara yaitu 5 hal. In kunta lil musi asyafiqi mutian, jika memang engkau taat pada pesanku ya maka lakukanlah itu. La taghfulan sababal kalam, yang pertama la taghfulan sababal kalam, yang kedua wa waqtahu, yang ketiga wal kaif, yang keempat wal kamma, yang kelima wal makan jami'ah. Yang pertama la taghfulan sababal kalam, janganlah lupa apa yang memotivasi, apa yang menjadi sebab kita itu berbicara. Jadi ketika kita akan berbicara dengan orang yang berada di sekeliling kita, sebab kita berbicara itu apa? Ada manfaatnya apa? Tidak. Kalau tidak ada manfaatnya ya harus kita tinggalkan. Kalau ada manfaatnya ya kita lakukan. Yang pertama sebabnya ini harus kita perhatikan. Karena setiap orang yang berbicara saya yakin di situ pasti ada sebabnya. Kenapa berbicara seperti ini? Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena memang ada sebabnya. Belajar. Kalau tidak ada sebabnya jangan. Kalau hanya untuk rasan-rasan, hanya untuk ghibah, loh ini kalau sebabnya atau yang memotivasi seperti itu justru kita akan menjadi orang yang rugi. Kenapa? Iya karena yang kita dapat kalau kita menggunjing, namimah, mengadu domba, terus kita ghibah, ini yang terjadi adalah justru kita akan mendapat dosa. Yang kedua wawaktahu, lihat waktunya. Lihat waktunya sebelum berbicara. Sampean berteriak kok di tengah malam. Nah,
berbicara dengan temannya dengan suara yang lantang di atas jam 12 malam. Ya yang lain akan marah karena apa? Mengganggu tetangga, mengganggu yang lain. Atau sebaliknya, dengan enaknya sampean bercerita dengan temannya, di sampingnya ada teman yang sedang makan. Tapi di situ sampean menceritakan teman sampean yang baru saja muntah. Bagaimana perasaan orang yang makan? Ya katakanlah di samping kita ada orang yang sedang makan, kok sampean bercerita tentang baru saja sampean dari kamar mandi dan lain sebagainya. Efeknya bagaimana? Berarti kurang tepat, waktunya kurang tepat. Nah, maka ini harus disesuaikan. Waktunya harus benar-benar di-manage, harus diperhatikan, harus diatur waktunya yang tepat. Saat ini saya berbicara apa? Ya itu yang harus kita ucapkan. Kalau di waktu belajar sampean ngobrol sama temennya, ya enggak cocok. Kalau sampean nyantai ngobrol sama temennya, itu enggak masalah. Tapi kalau belajar kan ya enggak cocok. Maka yang harus dilakukan apa? Mendengarkan. Nah, itu yang kedua. Yang berikutnya wal kaifa, bagaimana? Bagaimana caranya? Ketika kita berbicara, ini harus tahu siapa orang yang kita ajak bicara. Kalau guru kita punya etikanya, kita ada adabnya. Kalau orang tua kita juga sama. Kalau orang teman seumuran kita juga ada etikanya. Kalau dengan orang yang berada di bawah kita atau di situ adik kita atau orang yang usianya di bawah umur kita, maka ya ada etikanya tersendiri. Ini bagaimana kita ketika berbicara ini, bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Kan tidak sama untuk ketika kita berbicara dengan guru kita, kita dengan bahasa tidak menggunakan ora boso, tidak menggunakan bahasa yang santun, kan ya tidak baik kalau seperti itu. Berbeda dengan temannya, kalau dengan temannya cerita dengan bahasa keseharian biasa ya tidak masalah. Itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah kamma. Kam itu apa? Berapa panjang? Berapa panjang? Jadi berapa banyak kita harus berbicara? Berapa lama kita harus berbicara? Kalau kita di saat sedang belajar, maka kita ketika berbicara mencari sharing ilmu, konsultasi dengan teman kita belajar bersama dengan teman kita, ya kita dengan bahasa yang panjang tidak masalah. Tapi kalau kita nanti dengan guru kita bertanya ya ala kadarnya, cukupnya. Jangan bertele-tele kalau ini. Nah, akhirnya tidak tepat sampai sasaran. Justru malah kadang-kadang menggurui gurunya, jangan sampai. Maka berapa panjang ini harus kita atur. Kenapa kok harus kita atur? Ya tadi kita ingat, yang kita ucapkan ini di situ sudah ada malaikat raqib atid yang mengintainya, yang menulisnya apa yang kita bicarakan ini. Nah, terus yang terakhir, yang kelima itu adalah wal makan. Makan itu artinya tempat. Di mana kita berbicara? Di mana kita berbicara? Katakanlah di saat kita berada di tempat yang mana tempat tersebut itu kita sedang santai. Kalau sedang santai berarti ya kita berbicara di situ mengenai hal-hal yang santai. Jangan membahas yang serius. Karena apa? Kalau serius yang kita ajak bicara ini tidak mau nyambung. Ya apa tidak? Kalau kita bersama guru kita di di kelas, maka ketika kita berbicara ya dengan etika kita sebagai seorang santri. Bagaimana ini baiknya? Karena tempatnya ini adalah tempat belajar mengajar.
Atau mungkin jenengan punya seorang ayah atau orang tua sampean ini menjadi seorang guru. Ketika di rumah biasa manja-manja dikit tidak apa-apalah kan di rumah. Tapi kalau di kelas pas saat ngajar ya jangan. Karena apa? Di situ adalah tempatnya tidak cocok kalau untuk seperti itu kan. Maka harus kita sesuaikan tempatnya. Katakanlah kalau kita mau belajar ya kita lihat tempatnya. Meninggalkan kamar mandi kok bahas tentang membaca Al-Quran. Di kamar mandi lagu-lagu Al-Quran, melantunkan ayat suci Al-Quran ya tidak cocok. Meskipun awalnya membaca Al-Quran itu bernilai pahala, tapi kalau tempatnya tidak cocok ya berarti di situ kita yang akan rugi. Makanya di dalam kitab Al-Ala itu dikatakan bahwasanya yamutul fata min asrotim mil lisanihi walaisa yamutul mar'i min asrotir rijli fa asrotuhu min fihi tarmi bi ra'sihi wa asrotuhu birrijli tabra alal mahli. Kan di situ kalau sudah dinia atau sudah ibtidak pasti pernah ya ala-ala biasanya kan di awal. Yamutul fata min asrotim mil lisanihi walaisa yamutul mar'i min asrotir rizli. Matine wong enom sebab keplesete lisan, ora kok matine sebab kepleset sikile. Gini mboten? Padahal kalau kita analisa sekilas, kalau kita mau berpikir ke belakang sedikit saja, orang yang terjatuh karena dia terpleset kakinya, bisa toh dia patah tulang, bisa toh dia akhirnya kram dan lain sebagainya. Tapi itu tidak sampai pada kematian. Tapi andai orang itu yang terpleset bukan kakinya, tapi kok malah lisannya, yang terjadi apa? Adalah sebuah kematian. Jadi matinya karena terplesetnya lisan. Apa bisa apa? Orang itu berjalan ini kan tidak menggunakan lisan, kok bisa terpleset? Maksudnya apa? Apa yang diucapkan orang tersebut? Apa yang diucapkan oleh orang tersebut itu akan mengenai sasaran atau mengenai orang lain, sehingga kalau itu sampai menyakiti hati orang lain, menyakiti perasaan orang lain, maka yang terjadi apa? Maka orang lain itu kalau memang tidak benar-benar beriman dan tidak mau memaafkan, yang terjadi adalah dia akan membalas yang lebih. Kan di situ fa asratuhu min fihi tarmi bi ra'sihi wa asratuhu birrijli tabra alal mahli. Dene mlesete lisan nekake balang endas, dene mlesete sikil suwe-suwe bisa waras. Wong kuwi nek sikil kepleset, dia terjatuh, akhirnya dia sakit atau katakanlah patah tulang, maka lama-kelamaan akan sembuh apa tidak? Sembuh. Tapi kalau dia yang terpleset adalah ucapannya atau perkataannya, maka yang dikhawatirkan apa? Orang lain akan sakit hati. Kalau ada orang lain sakit hati, pasti di situ akan muncul sifat yang namanya benci. Kalau orang sudah benci, maka yang akan muncul di hati orang tersebut, yang akan muncul pada orang tersebut itu adalah sesuatu yang dilihatnya pada orang itu, orang yang dibencinya itu adalah semuanya itu serba salah.
Kadang kita hanya berkedip saja, itu menurut dia, loh dia sekarang sudah tidak mau menatap wajah, sudah tidak mau memandang, dia sudah kayak ada isyarat gimana gitu, kayak orang yang tidak cocok. Apalagi yang lainnya kan seperti itu. Itu hanya isyarat saja, hanya kedipan mata saja. Nah, ini sehingga nanti akan tidak ada akhirnya. Kalau memang tidak dilalui, tidak tobat dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya, maka akan muncul kebencian, akan tetap ada terus menerus. Sehingga apa? Nanti yang akan terjadi, orang yang dibencinya itu dia pasti di situ menginginkan apa? Sebuah kehancuran. Sehingga dengan kehancuran tersebut yang diinginkan, sesuatu yang dilakukan adalah sesuatu tersebut bagaimana agar yang menyakitinya itu bisa meninggal, atau kata bisa tidak sukses. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan lidah kita. Makanya di sini penting sekali kita mempelajari hadis yang ke-15 ini, yaitu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Maka ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, berucaplah, berkatalah dengan perkataan yang baik atau perkataan yang bisa menjadi sebab kita memperoleh pahala. Kalau tidak bisa, maka diamlah. Karena lisan itu meskipun tidak memiliki tulang, yang dia lakukan bisa menjadikan kita itu rugi selama-lamanya. Nah, maka kita harus benar-benar meminta kepada Allah supaya apa? Kita diberi oleh Allah kekuatan, diberi oleh Allah kemampuan untuk menjaga dan mengatur pembicaraan kita. Untuk yang kedua, setelah kita berkata baik atau kita diam, maka di situ wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Nih, tetangga harus kita muliakan. Nah, dalam hal tetangga ini kita ada, kalau kita lihat dalam keseharian kita, tetangga itu ada yang dia sama-sama muslim, ada yang tetangga non muslim, dia ada tetangga tapi juga masih saudara. Makanya di sini dikatakan pembagian tetangga itu, macam-macamnya tetangga itu ada 3. Al-jironu salah satu. Jadi tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama adalah jarun lahu hakun wahidun, yaitu tetangga yang memiliki 1 hak saja. Terus yang kedua, jarun lahu hakoni, tetangga yang memiliki 2 hak. Yang ketiga, wajarun lahu salah satu hukukin, tetangga yang memiliki 3 hak. Nah, yang pertama, tetangga yang memiliki 1 hak saja itu siapa? Fa ammal ladzi lahu hakun wahidun fal jaru adzimmi. Lahu hakun, lahu hakul jiwar, yaitu tetangga yang memiliki 1 hak saja itu adalah tetangga kita yang non muslim atau kita kenal dengan kafir dhimmi. Ini kalau memang kita memiliki tetangga yang non muslim itu, maka lahu hakul jiwar, bagi orang tersebut itu, atau bagi tetangga tersebut, atau kita dalam etika bertetangga dengan tetangga yang ini itu apa? Kita ada hak bertetangga saja. Yang berikutnya adalah tetangga yang memiliki 2 hak bagi kita, yaitu siapa? Tetangga kita yang sesama
muslim, sama-sama muslim. Itu berarti di situ ada hak ketetanggaan dan hak sesama muslim. Yang berikutnya, tetangga yang memiliki 3 hak terhadap diri kita itu adalah tetangga kita yang muslim dan masih ada hubungan kerabat. Maka ini memiliki 3 hak terhadap kita, yaitu hak pertama tetangga, hak kedua sesama muslim, terus hak yang ketiga kerabat, ada hubungan kerabat. Nah, itu jadi macam-macamnya tetangga kita. Terus setelah kita sekilas saja, terus yang terakhir di situ adalah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi ketika kita iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu-tamu kita. Ini semuanya dari awal sampai akhir adalah akhlak kita sebagai seorang muslim, mulai dari ucapan kita, terus ketika kita bermasyarakat dengan tetangga kita dengan tamu-tamu kita. Sebelum kita akhiri zona Islami spesial Ramadan kali ini, marilah kita bersama-sama tutup dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Qayyum Nafal. Terakhir sebelum kita doa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Sekilas kita ingatkan kembali, intinya ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan, berkatalah baik atau diam. Ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Yang terakhir, ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu yang datang kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi ulumina, barik lana fi arzaqina, barik lana fi ahlina wa zawjatina wa dhurriyyatina wa aulatina wa talamidina wa syayikhina wa jama'atina, wa barik lana fi mautina wa fi ba'da mautina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma an'isna bil maudatil ula wal wiladatis saniyah wa ahyina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak yang berkiasa Zona Islami Spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolali Tulungagung. Anda bisa simak terus Zona Islami Spesial Ramadan mulai jam 4:30 sore sampai menjelang berbuka, dan Anda bisa simak tayangan ulang Zona Islami Spesial Ramadan di channel YouTube Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolali Tulungagung. Akhir kata dari saya Danang Prayogi bersama dengan tim Newsroom yang bertugas pamit undur diri. 96,8 Berkiasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.